Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Cindy Fatiha dengan NIM 314020000012 dengan kelas A4E3. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor kemajuan dan kemunduran kaum Sabah. Siapakah Sabah itu? Dalam hadis Farwah bin Musaik, Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang laki-laki, "Ya Rasulullah, kabarkanlah kepadaku tentang Sabah. Apakah Sabah itu? Apakah ia adalah nama sebuah tempat ataukah nama dari seorang wanita?" Beliau pun menjawab, "Laisa bi ardi walam ro'ati walakinnahu rajulun walada asyratan minal Arab. Fataya manasittatun watasya arba'ah." Artinya, dia bukanlah nama suatu tempat dan bukan pula nama wanita, tetapi ia adalah seorang laki-laki yang memiliki 10 orang anak dari bangsa Arab, 6 orang anak dari anaknya menempati wilayah Yaman, dan 4 orang menempati wilayah Syam. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 3988 dan Tirmidzi nomor 3222. Selanjutnya yaitu letak geografis. Sabah adalah sebuah kerajaan di abad klasik yang berdiri sejak 1300 sebelum Masehi, terletak di wilayah Yaman saat ini. Awalnya kerajaan Sabah dikenal dengan dinasti Mu'inah, sedangkan raja-raja mereka dijuluki sebagai Mukrib Sabah. Ibu kotanya Sarwah, yang puing-puingnya terletak 50 km ke arah barat laut dari kota Ma'rib. Pada periode inilah bendungan Ma'rib mulai dibangun. Periode ini antara tahun 1300 sebelum Masehi hingga 620 sebelum Masehi. Pada periode berikutnya antara tahun 620 sebelum Masehi sampai 115 sebelum Masehi. Barulah mereka dikenal dengan nama Sabah. Mereka menjadikan Ma'rib sebagai ibu kotanya. Dahulu, secara garis besar, wilayah Jazirah Arab dibagi menjadi 2 bagian, bagian utara dan bagian selatan. Arab bagian selatan lebih maju dibandingkan Arab bagian utara. Masyarakat Arab bagian selatan adalah masyarakat yang dinamis dan memiliki peradaban. Mereka telah mengenal kontak dengan dunia internasional karena pelabuhan mereka terbuka bagi pedagang-pedagang asing yang hendak berniaga ke sana. Sementara orang-orang Arab utara adalah mereka yang terbiasa dengan kerasnya kehidupan padang pasir. Mereka kaku, lugu karena kurangnya kontak dengan dunia luar. Tentu saja geografis kerajaan Sabah sangat mempengaruhi bagi kemajuan peradaban mereka. Selanjutnya yaitu ada faktor kemakmuran kaum Sabah. Yang pertama adalah dari hasil alam yang melimpah. Karena dengan hasil alam yang melimpah, orang-orang pun banyak yang berhijrah dan bermitraan dengan mereka. Perekonomian mereka begitu menggeliat hidup dan sangat dinamis. Yang kedua, ada 2 atau lebih kebun yang sangat luas yang diapit oleh 2 gunung di wilayah Ma'rib. Mempunyai tanah yang sangat subur dan menghasilkan berbagai macam buah dan sayur. Yang ketiga, adanya bendungan di Ma'rib atau juga dikenal dengan nama bendungan Arim, bendungan yang panjangnya 620 meter, lebar 60 meter, dan tinggi 16 meter. Ini mendistribusikan airnya ke ladang-ladang penduduk dan juga menjadi sumber air di wilayah Ma'rib. Dengan dibangunnya bendungan ini, orang-orang Sabah tidak perlu lagi khawatir akan kehabisan air dan memperebutkan sumber air, karena bendungan tersebut sudah menjamin kebutuhan air mereka, mengairi kebun-kebun dan memberi minum ternak mereka. Selanjutnya yaitu ada faktor kemunduran kaum Sabah. Pertama adalah hancurnya bendungan di Ma'rib dan juga karena kaum Sabah yang kufur akan nikmat Allah terhadap mereka. 2. Sebab lain juga disebutkan oleh sejarawan, terjadinya perang saudara di kalangan rakyat Sabah, sementara bendungan mereka butuh pemugaran karena dirusak oleh musuh-musuh mereka. Dari At-Tahrir wa At-Tanwir 22 nomor 169. Perang saudara tersebut mengalihkan mereka dari memperbaiki bendungan di Ma'rib.
Bendungan ini hancur sekitar tahun 542 Masehi. Setelah itu mereka hidup dalam kesulitan, tumbuh-tumbuhan yang tumbuh subur di tanah mereka tidak lagi menghasilkan buah seperti sebelum-sebelumnya. Dan Yaman saat ini termasuk salah satu negeri termiskin dan terkering di Jazirah Arab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tetapi mereka berpaling, maka kami datangkan kepada mereka banjir yang besar dan kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon atsel sedikit dari pohon sidir. Demikianlah kami memberi balasan kepada mereka karena kekafiran mereka, dan kami tidak menjatuhkan azab yang demikian itu, melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir." Quran Surat Saba ayat 16-17. Baiklah teman-teman, itu adalah cerita sedikit tentang kemajuan dan kemunduran dari kaum Sabar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.